Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa btigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-10 ya daripada kitab Syarah Kalambawi ini. Yang lalu kita sudah mulai masuk ke mabahis kuliyatul khamsah wa qad qara'na syai'an daripada ta'rif al-jinis. Jinis kita sudah baca daripada ta'riful jinis. Wah, biasa kitab-kitab mantik selevel ini kita sudah mulai masuk. Jadi di level pertama itu kita membahas tentang mafahim amah ya. Ta'arif amah tentang tentang masail-masail mantikiyah. Di level ini kita akan mulai untuk mengkritisi. Kita melihat bahwasanya apa yang kita tengok di level pertama itu masih bisa dikritik dengan level yang dengan level yang rendah ya. Jadi biasanya kalau Anda itu belajar kitab-kitab dengan berlevel-level dalam sebuah fan, level pertama itu hanya menyebutkan perkara-perkara yang muttafaq alaihi, sekiranya minimal indal jumhur ya nih. Kemudian dia itu menjadi muttafaq atau mujma' alaihi itu bukan hakada, tapi melewati proses yang panjang dengan kritikan dijawab terus semacam itu. Akhirnya jadilah mafahim utama yang ada di mutun itu biasanya perkara yang muttafaq. Ketika Anda naik ke tingkat yang lebih tinggi, Anda akan melihat beberapa proses bahwasanya apa yang ada di dalam. Sila. Ahlan wa sahlan Ustaz Ainuddin. Apa yang ada di dalam level pertama itu ternyata la yakhlu anil munaqasyah. Walaupun nanti yang terkuat apa yang ada di dalam level pertama tersebut, tapi la yakhlu minal munaqasyah. Sekarang kita akan melihat sedikit daripada munaqasyah tentang definisi jinis. Yang apa itu definisinya? Al-jinis wa yursamu bi annahu kulliyun maqulun ala katsirina mukhtalifina bil haqa'iq fi jawabima ma huwa. Ini adalah definisi jinis. Apa saja kritikannya? Sila dibaca Ustaz Fauzul. Hadza qila wajhu. Ayo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-musannifu rahimahullah, hadza qila wajhu ma qala al-musannifuna fi ta'rifatil kulliyat. Nanti Anda akan lihat semua ta'rifatul kulliyat daripada jenis, fasal, apalagi no, semua pasti diawali dengan kata-kata wayursamu. Bukan wayuhaddu, tapi yursamu. Kita di level pertama kita sudah bedakan sudah saya jelaskan perbedaan antara had war rosem, yang mana had itu adalah definisi dengan dzatiyat, sedangkan rosem bukan dengan dzatiyat. Maknanya kata-kata yursamu di sini menunjukkan bahwasanya definisi jinis yang ada di sini itu bukan daripada dzatiyatul jenis, tapi daripada perkara yang asing daripada jenis. Ayo. Lah, sekarang mau didiskusikan kenapa kok makai yursamu, kok Anda yakin definisi ini bukan dengan dzatiyat tapi di luar dengan dzatiyat. Kenapa semacam itu? Karena di dalam kitab diskusi semacam ini, karena di dalam kitab mutun setiap lafadz dari matan itu mempunyai makna, karena Anda pertanggungjawabkan. Berbeda dengan kitab-kitab selain daripada matan seperti Hawashi, Syuruh, tidak semua lafadznya dipertanggungjawabkan. Dalam mutun-mutun qawiyah macam Abhari, semua matanya, semua lafadznya dipertanggungjawabkan. Kenapa kok Abhari Anda mengatakan ini adalah rosem? Bukan had. Kenapa? Sila. Wa yursamu duna wa yuhad. Wa yursamu duna wa yuhad. Yani, kenapa kok dia itu yursam, bukan menggunakan kalimat yuhad? Kenapa? Huwa annahu yajuzu an yakuna laha mahiyatun wara'a tilkal mafhumat. Wa huwa annahu yajuzu, yani yajuzu. Kata-kata yajuzu di dalam mantik atau dalam ilmu kalam maknanya itu mungkin, yajuzu atau mungkin, yakni sekarang kan kita akan mendefinisikan jenis, al-jinis dengan definisi
kulliyun, makulun, ila akhirih. Ini adalah definisi jenis yang kita pelajari di dalam Abhari. Kalambawi mengatakan ada kemungkinan di dalam definisi jenis ada definisi lain selain ini. Wadah ya, ada definisi mungkin, saya tidak cakap pasti ada ya, tapi mungkin ada, belum tentu ada. Anda mesti paham itu. Mungkin ada, belum tentu ada. Maknanya selain daripada definisi ini, mungkin ada definisi yang lain yang lebih better, lebih oke daripada definisi ini. Mungkin saja kan? Mungkin saja. Aywa. An yakuna laha yakni lil kulliyat mahiyat wara'atil kal mafhumat. Ada mahiyat yang lain, ada mahiyat untuk jenis selain daripada definisi yang disebutkan oleh Abhari. Mungkin saja kan? Karena ada kemungkinan ini, akhirnya definisi itu bukan had, tapi adalah rosem. Wadah sekarang? Anunya? Oke. Kenapa? So, ini pertanyaan lagi. Kenapa kok cukup ada kemungkinan menjadikan definisi daripada had ke rosem? Apakah itu musahihun? Memperbolehkan, cuma ada kemungkinan ada definisi yang lain menjadikan definisi yang kita buat berpindah daripada had ataupun rosem. Apakah itu cara menjadikan definisi itu rosem? Kan tidak kan? Karena itu masih dikritik. Ayo. So'bah? Mau so'bah so? Ya juzu an yakuna laha mahiyatun wara'atil kal mafhumat. Laha yakni lil kulliyat suf. Saya beri nasihat ya, untuk Anda penuntut ilmu, setiap domir Anda tulis apa? Balikkan. Laha ini apa? Laha ailil kulliyat. An yakuna laha ailil kulliyat mahiyatun. Ada mahiyat yang lain. Mahiyatun ukhra. Tambahi ukhra. Mahiyatun ukhra. Waro'a di luar tilkal mafhumat. Mafhumat mana? Mafhumat yang disebutkan oleh Abhari, yaitu kulliyun, makulun. Mungkin ada definisi selain ini. Malzumatun musawiyatun, yang musawiyah untuk untuk mafhumatul jenis. Ada definisi yang lain, istilahnya yang lebih better, yang lebih best daripada apa yang dikatakan oleh Abhari. Kalau memang itu ada, ya maknanya hadnya adalah perkara tersebut, bukan apa yang kita inginkan, apa yang kita letakkan. Musawiyatun lah, yakni musawiyatun litilkal mafhumat. Fatakunu tilkal mafhumat rusuman la hududan. Maka mafhumat ini, yakni mafhumat yang kita letakkan untuk definisi jenis, karena ada potensi mahiyatun ukhra selain mafhumat yang kita letakkan, maka mafhum kita itu menjadi apa? Rusum, bukan hudud. Wa turidu alaihi. Ayo. Ini kan ilahnya semacam itu. Ilah dia itu rosem, bukan had. Maknanya karena ada potensi, ada definisi yang lain yang lebih best, akhirnya definisi kita itu dianggap rosem. Itu pun ilah ini diiktirad. Kenapa? Wa turidu alaihi bi annahu la yalzam mimma dzukir illa adamul ilm bi kauniha hududan. Yakni ilahnya itu adalah kita kan tidak tahu. Mungkin tengok ya. Mungkin selain definisi ini ada definisi yang lain. Ketidaktahuan kita tidak menjadikan definisi ini rusum. Paling ujung, paling hebat, kita tidak tahu definisi kita itu hudud. Bas. Kita membuat definisi, ada kemungkinan itu hudud atau tidak. Ada kemungkinan selain definisi yang kita buat, ada definisi yang lain yang tidak kita ketahui. Yang mana definisi itu musawiyatun limahiyatil kulliyat, dan lebih better daripada definisi kita. Ketidaktahuan kita definisi kita itu hudud tidak menjadikan betul-betul tidak hudud. So, tengok. Li'annahu adamul ilim bikaunihi hududan.
la yalzam minhu al-ilm bi adami kaunihi hududan. Berkali-kali di awal-awal kitab ilmu kalam saya cakap adamul ilm laisa ilman bil adam. Anda tidak tahu bukan maknanya tahu tidak. Anda tidak tahu ini bukan hudud. Bukan maknanya Anda tahu itu bukan hudud. Tidak tahu bukan tahu tidak. Anda kan cuma tidak tahu ini bukan hudud. Yalzam minhu mungkin hudud, mungkin tidak. Bukan tidak tahu ini mungkin hudud, maknanya ini pasti bukan hudud. Pasti bukan hudud sama dengan ini adalah rusum. Betul apa tidak? Maknanya tidak tahu ini hudud, la yalzam kaunuhu rosman, pas. Laktar wa akol. Bi annahu la yalzam mimma dzukir illa adamul ilm bi kauniha hududan wala yalzamu minhu wala yalzamu min adamil ilm bi kauniha hududan al ilm bi kauniha rusuman. La talazum itu. Dari sini talazumnya cuma apa? At-taraddud baina kaunihi hududan atau rusuman. Hadza huwa luzumnya di situ. Ayo. Fal aula, maka lebih baik katanya Kalambawi, kalau Anda wahai Abhari, kalau Anda nak mendefinisikan, jangan confirm itu rusum, wala jangan confirm itu hudud, tapi buatlah lafadz yang lebih umum daripada rusum ataupun apa itu? Yu'arraf atau yu'raf. Lebih baik kan yu'raf, maknanya mungkin hudud dan mungkin rusum. Fal aula bal sawab ayyuqal wa yu'raf wa yu'arrafu, lebih baik wa yu'arrafu karena ta'rif. Karena itu bal aula was-shawab definisinya jangan yursam tapi wa yu'arraf titik. Ayo. Wakila, sekarang ada kil lagi. Oh, sebab kaunuhu rusuman dikritik kan yang pertama. Oke lah, saya sebutkan lagi sebab yang kedua yang mungkin untuk menjadi ilah. Definisi ini rusum bukan hudud. Apa itu Habib rusum? Apa itu hudud? Saya mohon rujuk di kelas Muyassar. Kenapa? Karena untuk level ini mesti terbiasa. Oh, rusum apa? Secara singkat ya, rusum adalah al-maksud minhu at-tamyiz. Al-hudud al-maksud minhu at-tamyiz wa ma'rifatut dzatiyat. Bas, Anda mesti hal-hal semacam itu sekarang mulai mulai terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Jadi ada perbedaan antara level 1 dan level 2. Tidak setiap kalimat saya jelaskan. Aywa. Wakila innama kanat hadhil mafhumatu rusuman li'anna al-makuliyata 'aridatun lil kulliyat. Aywa. Dan ada kil, ini sedikit susah nih. Ada kil, kenapa dikatakan ini rusum? Mensuf tengok definisinya. Wa yursamu bi annahu kulliyun makulun. Kulliyun makulun. Kata-kata makul itu datang setelah mafhum kulli itu ada. Jadi makul bukan sesuatu daripada dzatiyatul kulliyat, bukan daripada dzatiyatul jenis. Definisi jenis ada dulu. Jadi kan ini jenis, ini definisinya. Kemudian baru dikatakan hadhihi definisi yuqalu ala mahiyatin mukhtalifah. Jadi definisinya ada dulu, baru bisa dikatakan untuk masodiknya. Maknanya makuliyah sesuatu yang asing daripada definisi jenis. Dan definisi menggunakan sesuatu yang asing bukan hudud, tapi dia itu rusum. Karena hudud mesti mendefinisikan dengan dzatiyat. Apa itu dzatiyat? Perkara-perkara yang dianggap sebagai parts, bagian daripada perkara yang nak kita definisikan. Adapun rusum hanya definisi untuk membedakan perkara ini daripada yang lain. Walaupun bukan daripada parts-part yang kita, bagian-bagian yang kita nak definisikan. Yang penting perkara ini berbeda daripada perkara yang lain. Ayo. Li'anna al-makuliyata 'aridatun lil kulliyat. Karena yang namanya makuliyah aridatun lil kulliyat. Karena makuliyah ini makulun aridah, makna aridah ya'rid. Datang setelah kulliyat, maknanya definisi jenis ada dulu, baru ada makuliyah. Aridah maknanya ya'ti ba'dahu.
Macam manusia sakit. Ada manusia dulu apa ada sakit dulu? Manusia dulu, ada manusia baru sakit. Karena itu al-arad yakumu bil jauhar. Fayatil jauhar awalan summa arad. Maknanya ada definisi dulu baru ada makuliyah. Ayo. Wa ta'rifu bil aradi rasmun. Dan takrif dengan perkara-perkara yang arad bukan dengan dzatiyat itu namanya apa? Rasmun. Wadzalika li anna al jinsa mathalan fi nafsihi wal kulliyu dzati li mukhtalifatil haqiqah. Contohnya sebenarnya secara hakikoh yang namanya jenis itu adalah al kulliyu dzati li mukhtalifatil haqiqah. Adalah kulli dzati, dia kulli la yamna'u tasawwuruhu an wuqu'i syarikatifi. Kemudian dzati ai dakhilun fil mahiyah, untuk mahiyat-mahiyat yang berbeda, untuk hakikoh-hakikoh yang berbeza. Setelah kita mengetahui jenis itu, definisinya ini, baru dia itu yuqalu ala iddatil asya. Ayo. Sawa'un qila 'alaiha aw lam yuqal. Sawa'un qila 'alaiha amla. Dia dipraktekkan ke masodiknya atau tidak, tetap ini adalah definisi jenis. Jadi makuliyah itu apa coba? Apakah makuliyah masuk di dalam dzatiyatul jenis? Kan tidak kan. Selama makuliyah tidak masuk dalam definisi jenis, maka makuliyah itu di luar apa namanya? Definisi jenis. Aywa, di luar definisi jenis. Dan definisi yang tidak masuk di dalamnya itu dzatiyah, itu adalah apa namanya? Rusum walaisa hududan. Sawa'un qila 'alaiha au lam yuqal. Adapun makuliyah wa kaunuhu adapun makuliyah, kan definisinya kan makulun kan, wa yursamu bi annahu kulliyun makulun. Di sini makulunnya itu yang apa namanya? Yang problem itu. Adapun makuliyah itu wa kaunuhu yakni wa kaunul jenis solihan yakni solihan li an yuqala alaihi ta'rifau, yakni jenis yuqalu yakni yasehu bi an yuqala annahu kulliyun adzatiyun li mukhtalifatil haqiqah yuqalu ala kada. Itu mimma ya'ridu ala nafsil jenis walaysa yuqalu min mahiyatil jenis. Aywa. Wa kaunu sadihan fa mimma ya'ridu lahu ba'da taqawumihi. Ba'da taqawumihi maknanya definisi itu ada dulu, yakni ada lafdul, ada definisi ini, kemudian lafdul jenis, baru ada definisi ini yuqalu ala lafdil jenis. Fa taqawum ada dulu mahiyah, baru ada yuqal. Jadi tidak ada kena-mengena antara yuqalu makuliyah dan taqawum. Taqawum itu sempurnanya definisi. Akan tetapi yuqalu ini hanya mempunyai urusan dengan mahiyat ini bisa diitlakkan dengan lafadz tertentu. Definisi ini diitlakkan kepada lafdul jenis. Jadi definisi ini ada dulu baru ada lafdul jenis. Karena macam-macam itu kan. Ada definisi dulu, ada makna dulu, baru ada lafadznya. Fa definisi ini yuqalu ala lafdil jenis. Fal yuqalu aridun ba'da taqawwimil mahiyya wa laysa qablahu. Karena itu tidak ada kena-mengena antara mahiyat dengan yuqalu. Aywa. Warudda bi anna dzalika huwal jinsu tabi'i wala kalama fihi. Dikatakan ini semacam ini bukan untuk jinsul mantiki, tapi dengan jinsun tabi'i. Al-anjarul kalam ila anwa'il jenis. Secara umum ada jinsun tabi'i, ada jinsun mantiki, dan ada jinsun akli. Apa saja itu? Kita baca daripada kitab mana tadi saya siapkan ini. Kena sabar, Suf. ini mantik level sedikit tinggi. Sila. Saat. Khatimatun ay hadi khatimatun li mabahatil kulli. Ayo. Ya'lam anna lil kulli thalathu i'tibaratin. Ketahuilah bahwasanya bagi kulli mempunyai 3 iktibar. Apa saja itu? Ahaduha al-mafhumul kulli wa yusamma kulliyan mantiqiyan. Yang pertama adalah kulliyul mantiki. Apa itu kulliyul mantiki? Kulliyul mantiki adalah mafhumul kulli. Apa itu mafhumul kulli? Jangan cakap ini. Oh, permanen kan? Saya sudah cakap ini. Saya lupa terus. Nah kan, tak boleh. Oke. Al-kulliyul mantiki. Apa itu kulliyul mantiki?
Kulliyul mantiki adalah definisi daripada kulli itu sendiri. Definisi daripada kulli itu sendiri yang dipelajari di dalam ilmu mantik. Apa itu definisi kulli? Mala yamna nafsu tasawwurihi anuku isyarikati fihi. Mala yamna, itu kita baca di kelas-kelas yang lalu. Ila akhirihi. Ini namanya al-kulliyul mantiki. Kenapa kok dikatakan dia itu kulliyul mantiki? Karena kulli yang di dalam ilmu mantik ya ini maknanya. Ini penting ya. Kulli mantiki ini tidak ada di dalam dunia nyata. Hanya ada di akal saja. Jadi mana jenis? Tidak ada. Jenis itu hanya intizaul akal. Kemudian kulliyul wa thaniha ma'ruduhu ay ma ta'ridul kulliyatu lahu. Aywa, yang kedua adalah ma'ruduhu. Apa itu ma'ruduhu? Yang kulliyul mantiki ya'rid alaihi. Apa makna ya'rid alaihi? Kulli mantiki menjadi mahmul atau khobar kepadanya. Apa itu Ustaz Fauzul? Wisama kulliyat tabi'iyyah. Dinamakan itu adalah al-kulliyat tabi'i. Apa itu kulli tabi'i? Kulli tabi'i adalah dia kulli, tapi bukan mafhumul kulli. Dia adalah tabi'ah atau hakikoh daripada hakoik. Contohnya apa? Al-insan. Al-insan ini adalah hakikoh minal hakoik yang ada di dalam dunia nyata. Definisinya insan hayawanun natik juga daripada bagian kulli. Jadi Anda bisa mengatakan al-insanu kulliyun kan? Al-insanu kulliyun. Bukankah ini jumlatun mufidah? Soalnya dikatakan al-insan ma'rudun. Ma'rud yang didatangi. Kulli aridun. Anda boleh katakan insan itu mubtada. Kulli itu apa namanya? Khobar. Boleh Anda cakap semacam itu. Maknanya kulliyul mantiki akan bisa menjadi khobar untuk kulliyun tabi'i. Jadi masodik lafdul kulli itu namanya kulliyut tabi'i. Anda bercakap semacam itu. Contohnya apa? Anda cakap hayawan, apalagi bagor, gonam, syajar. Itu semuanya adalah al-kulliyut tabi'i. Adalah al-kulliyut tabi'i. Ayo. Wal farqu bainal mafhum wal ma'rud zahir. Jelas al-farq bainal mafhum wal ma'rud zahir. Yakni al-farq baina kulliyul mantiki wal kulliyut tabi'i zahir kan, karena kulliyul mantiki malayamna tasawwur. Ayo. Ini arid. Ini arid, ini mafhumul kulli al mantiki. Kenapa dinamakan kulliyul mantiki? Li annahu yubhatsu fil mantik. Aywa. Ma'rud ini al-insan ini dinamakan kulliyut tabi'i karena dia itu tabi'atun minat taba'i, hakikatun minal haqa'iq. Dan definisi insan bukan definisi kulli. Tapi kulli bisa menjadi khobar untuk insan, dan definisinya berbeda. Kalau definisinya sama, tidak akan bisa menjadi mubtada dan khobar, karena mubtada dan khobar itu mesti ada ittihad wal ikhtilaf. Ada wajhul ikhtilafnya, ada wajhul ittifaqnya, baru dia bisa menjadi mubtada dan khobar. Kalau maknanya sama, tidak bisa menjadi mubtada dan khobar. Contohnya al-insanu basyarun. Apa faedahnya itu? Orang itu manusia. Loh iya apa? Saya itu selalu bercanda. Wallah, ada orang mungkin belajar dengan Syekh Said Foda ilmu kalam yang mungkin dia peningkut dengan ilmu kalam. Mulai dia ada syatohat ya di dalam kelas itu. Wah ya Syekh, al-insan bashar, idza mata tawafa. Ini sama aja kan. Al-insan basyarun, idza mata, idza tawafa mata apa? La nastafidu syai'an nahnu. Al-insan sama dengan maknanya basyar. Tawafa sama dengan maknanya mata apa? Apa faedah? Tidak ada. Dia mulai mungkin dia apa namanya? Sudah beberapa orang kalau sudah sampai puncak dia punya otaknya sudah burn. Dia akan mulai apa namanya? Syatohat. Ketika Masya Allah saya dapat ilham ini, ilham minallah. Ketika dicek salah. Maknanya hadza laisa minallah, bal minasyaitan. Karena Anda terlampau penat, akhirnya buat yang pelik-pelik. Ayo.
Maknanya al-kulliyul mantiki adalah aridun, kulliyut tabi'i adalah ma'rud. Aywa, ma'rud maknanya dia bisa untuk ya'riduhu kulliyul mantiki. Karena itu Anda bisa mengatakan al-insanu yang dia itu kulliyut tabi'i, ya'rid alaihi kulliyul mantiki wa huwa kulliyun. Atau Anda cakap al-insanu nau'un, al-insanu jinsun, semacam itu. Aywa. فإن المفهوم هو ما لا يمنع النفس تصوره عن وقوع الشركة فيه والمعروض هو ما تعرض له الكلية كالحيوان والإنسان مثلا ومن المعلوم أن مفهوم الكلي ليس هو بعينه مفهوم الحيوان ولا جزءا له karena definisi kulli dia bukan definisi hayawan. Karena itu ada perbedaan antara kulliyul mantiki dan kulliyut tabi'i. Mungkin susah difahami awal-awal. Saya pernah merasakan seperti kalian, cuma diulangi dan diulangi. Saya kira pemahaman semacam ini sulit, tapi di awal-awal. Bukan perkara yang mustahil. Kalau Anda tahu, apa definisi kulli, apa definisi hayawan, wallahi sahal. Fi ghayati suhulah. Karena mantik muwafiqun li tabi'ati ka'annaka al-bashar. Li'annaka natik. Wal mantik yu'khadu minhu ya. Yu'khadu minhu. Ayo. ولا جزء له بل خارج عنه صالح أن يحمل على الحيوان وعلى غيره كالإنسان والناطق. Maka kulliyut tabi'i, kulliyul mantiki bukan daripada bagian insan, bahkan di luar insan, tapi bisa untuk yuhmalu. Apa yuhmal? Dijadikan mahmul. Dan sodikun alaihi, sodik, betul itu. Al insanu kulli, fa insan daripada masodikul kulli. Aywa. Wallahi, apa yang saya jelaskan bi kalimat yasirah, wallahi la yakhtalif ma'al kutubil kabirah. Anta tengok di Syarhut Tahdhibul Mantiq juga sama. Anta tengok di Syarah Samsiyah juga sama. Cuma mungkin di Samsiyah ibaratnya lebih susah, khilafnya lebih banyak. Summa yu'ta bi ba'dil khilafiyat wal masodik gharibah yang lam tusbik ilaihal adhan. Yang lainnya semuanya sama. Karena itu sebelum belajar kitab-kitab tinggi, labud anta tamakan min hadhil mustalahat, tamakunan seperti anta membaca Al-Fatihah. Baru setelah itu al-masyu fil kutubil kafirah, al-masyu fil kutubil kabirah musahhalah wa muyassarah. Sebelum itu wallahi at-tariqul asir wal wa'ir. Susah. Ayo. وثالثها المجموع المركب من المفهوم والمعروض ويسمى كليا عقليا. Kulian aklian pas yang ketiga namanya al-kulliyul al-akli. Apa itu kulliyul akli? Al-majmu' daripada arid wal ma'rud. Maknanya al-insan itu kulli adalah kulliyul akli. Kenapa? La yujadu illa fil akal. Loh Habib, kulli mantiki juga tidak ada di dalam dunia nyata, hanya ada di dalam akal. Ini juga tidak di dalam dunia akal. Kenapa kok tidak Anda katakan kulliyul mantiki itu kulliyul akli? Loh, memang dua-duanya tidak ada di dalam akal. Cuma kita menamakan kulliyul mantiki itu kulliyul mantiki karena ada maksud yang lebih penting daripada itu. Apa itu maksudnya Habib? Iya, karena kulli dengan makna ma la yumna'u nafsu tasawwurihi ila akhirih itu adalah yang dibahas di dalam mantik. Karena itu kita katakan dia itu kulliyul mantiki. Dan kulliyul akli tidak ada pembahasannya di dalam mantik, tapi dia hanya ada di akal saja. Dua-duanya hanya ada di akal, cuma kulliyul mantiki dibahas secara spesifik di mantik. Kulliyul akli tidak. Karena itu kulli yang ini dinamakan kulliyul mantiki li'annahu yudrasu fil mantik. Dan kulli ini dinamakan kulliyul akli, bukan kulliyul mantiki li'annahu la yudras fil mantik, dan hanya ada di akal. Jadi untuk membedakan antara keduanya, walaupun ada titik mustarok, dikatakan dia itu satunya kulliyul mantiki, satunya kulliyul akli. Lah, apakah kulliyut tabi'i itu ada di dalam dunia? Ayo, saya katakan satu kalimat, satu penjelasan. Qad tafahamuhu wa qad la tafahamuhu. Kalau faham alhamdulillah, tak faham ingat-ingat penjelasan saya. Karena masalah ini satahtajuhu dikit di dalam pemahaman kutubil kabirah ketika Anda membahas definisi ilm, ketika Anda membahas tentang falasifah, apa itu wujudud dhihni, al-ulumir atiyah, amisdadiyah, hal ini akan penting. Al-kulliyut tabi'i seperti manusia, wujuduhu fil kharij bi wujudi masodikiha. Itu adalah pendapatnya ahli sunnah wal jamaah. Maknanya insan secara independen tidak ada.
kuli yang namanya insan secara independen tidak ada. Yang ada adalah Fahru Razi, Fauzul, Fauzan. Di dalam anta ada insan wa ziyadah. Karena Fahru Razi insan yang khas. Rumah anta mana? Damansara. Orang yang rumahnya Damansara, yang dulu di Mesir, kemudian sekarang bekerja menjadi guru tahfidz. Ini adalah insan wa ziyadah. Insan wa juz'iyah tuh. Disitulah adanya insan menurut ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada insan tiba-tiba ada sendiri kuli, tidak ada. Yang mengatakan semacam itu ada falasifah karena mereka mempunyai adillah khosoh. Dan masalah ini nanti akan mempunyai hubungan dengan masail-masail awisoh di dalam kutubil kalam al-mutaqaddimah. Masalah ini kholu fitihnak. Nanti mungkin 5 tahun lagi, 6 tahun lagi, kalau saya ada semangat, ada waktu, istri tak bebel, mungkin saya buka kitab-kitab ilmu kalam dengan level tinggi. Ketika itu Anda akan tahu faedah apa yang saya katakan di sini. Wallahu a'lam. Intinya insan tidak ada, yang ada hanya masodiknya. Fa wujudul insan Ustaz Fauzan dimna wujudi juz'iyatihi masodikihi. Wallahu a'lam. Inilah sikit pasal kuliyul mantiki, kuliyul tabi'i dan kuliyul akli. Fal kuliyul akli adalah gabungan antara kuliyul tabi'i dan kuliyul mantiki. Basulak walakol. Kita kembali ke Shahibna Al-Kalambawi. Terima kasih Ustaz Fauzul. Apa katanya Kalambawi? Allah Kalambawi, Allah yu'inuhu. Allah yu'inuna, mus yu'inuhu. Ini Allah yu'inuna. Ayo. Warudda bi anna dzalika huwal jinsu tabi'i wa la kalama fihi wa inna yakni wa hadza jinsun tabi'i. Kenapa jinsun tabi'i? Karena takawumnya definisi hayawan dahulu, kemudian definisi insan ada dulu, baru yuqalu alal insan. Tapi apakah jinsun mantiki semacam itu? Tidak. Jinsun mantiki tak semacam itu. Kenapa? Karena kita jenis dulu. Karena jinsun mantiki itu bukan sesuatu yang ada fil kharij, tapi itu daripada ikhtiraatil bashar. Kita buat nama jenis dulu, baru kita buat definisinya. Baru kita buat definisinya. Berbeda dengan kuliyut tabi isuf, jinsul mantiki itu bukan buatan Allah loh. Anda kena paham itu? Itu daripada ikhtiraatul bashar. Maknanya Habib ini yusbitu fa'ilun ghairullah. Macam itu. Anda jangan tuduh saya yang bukan-bukan. Perkara-perkara ini ghairu maujudin fil kharij. Di dalam ilmu kalam, kalau Anda mengisbatkan ada pencipta selain Allah, maknanya dia bisa menciptakan sesuatu yang mempunyai wujud di kharij. Manusia dengan akalnya bisa untuk menciptakan mafahim, mujarradul mafahim, mujarrad konsep. Kemudian baru diletakkan namanya, atau sebaliknya jenis. Kita nak definisikan jenis itu apa? Oh, kita definisikan 1, 2, 3. Jadi biasanya kadangkala ada lafadznya dulu, baru ada definisinya. Ketika itu la yuqalu, kata-kata makul itu tidak ada kena-mengena. Berbeda dengan berbeda dengan jinsun tabi'i. Anda mengatakan takawum dulu, baru yuqalu, itu di dalam jinsun tabi'i, bukan dalam jinsun mantiki. Anda semacam ini karena Anda tersilap antara jinsun mantiki dan jinsun tabi'i. Anda tersilap antara arid wal ma'rud. Ayo. Wa man sya'ul ghalat huwa al-ishtibah bainal 'arid wal ma'rud. Warudda bi anna dzalika huwal jinsu tabi'i wala kalama fi. Di dalam mantik tidak ada kena-mengena dengan jinsun tabi'i. Tidak ada kalam di dalam hayawan, wala insan, wala bagor, wala, itu hanya amsilah. Kalam kita di dalam kulli itu bukan jinsun tabi'i, kulli itu jinsun mantiki. Mantik tak cakap pasal hayawan. Kalau Anda nak cakap pasal hayawan, bukan mantik tempatnya. Di ilmu hikmah sana lo ada nanti hayawaniyah, apalagi jauhar, jauhar, huyula, surah. Itu urusannya di di ulum hikmiyah, bukan di dalam mantik. Ayo. Wala kalama fihi wa innamal kalam fil jinsil mantiki wa man sya'ul ghalat wal
al-ishtibah bainal 'aridi wal ma'rud wa Aywa. adamil farqi bainal kulli tabi'i wal ma'rud wa bainal kulli mantiqi al-'arid. Aywa, yakni al-ghalad wal istibah, istibah antara arid wal ma'rud, dan tidak membedakan antara kuliyut tabi'i yang dia itu ma'rud bisa menjadi mubtada, bisa menjadi maudhu, dan kuliyul mantiki yang dia itu menjadi arid, mahmul atau khobar. Tidak membedakan itu, mungkin karena sama-sama kuli. Aywa. Wakila al-haqq Aywa. annaha hududun Wakila al-haq annaha hududun. Nah, ini beda lagi nih, ini tahkiyah. Kila lagi. Kil, definisi kuli ini yang benar, la huwa rosem wala syak annahu hudud wala syai. Huwa hudud. Tak ya. Dia bukan yakin dia itu rosem atau ragu dia itu rosem, bal yakinan dia itu hudud. Wa huwal mu'tamad indal kalambawi. Syekh Gharib so. Yani definisi jenis huwa hudud. Iya, dia itu hudud. Kenapa? Ada fi ghayatil ahamiyah, Suf. Ada tasawufnya sikit. Wa adun anna Syekh Bilal kaman fi ba'di tahqiqati. Syekh Bilal di dalam sebagian kelasnya yang mutaqaddimah, dan saya pun ada, saya mendengar sendiri pada Syekh Bilal, hadza huwal mu'tamad inda Syekh Bilal kaman. Apa itu? Sila. illa mahiyata lil jinsi mathalan wara'a hadzal ma'na darurata anna la na'ni bi kaunil hayawani Aywa. jinsan. Kenapa ketika Manatikoh mendefinisikan jenis al-kulliyul makul, yakni dengan definisinya siapa itu namanya Abhari, mengatakan bahwasanya ketika Manatikoh mendefinisikan ini, mereka berpendapat tidak ada hakikoh daripada jenis selain apa yang saya tulis. Hatal ihtimal tidak ada. Kenapa? Karena yang kami inginkan dengan jenis ya ini, karena ini mafahim mukhtaro'ah, nahnu ikhtaro'naha. Jadi ketika kita robot, apa ya robot itu ya? Robot adalah kada wa kada wa kada. Yakni ada lafadznya dulu, summa ikhtaro'na lahal mafhum, fahadihil mafahim mukhtaro'ah. Kalau dia itu mafahim yang kita ciptakan sendiri, kita tahu mana dzatiyatnya, mana yang bukan dzatiyat. Masalahnya, kalau masalah di mana? Masalah kalau perkara ini bukan kita yang ciptakan, kita meraba-raba. Ini dzatiyatnya mana ya? Perkara sudah ada dulu. Kemudian kita nak definisikan. Kita akan meraba-raba, kita akan mencari-cari mana dzatiyat dan mana arodiyat. Baru tahqiqat ihtimalat tadi itu mungkin menjadikan definisi ini mungkin rusum, mungkin hudud. Tapi kalau kita sendiri yang mencipta mafhumat itu, hal fil istibah, Ustaz? Kalla, sahih kalla, wallahi kalla, balrona ala kalla, wallahi kalla, fi'lan ya, ini kalla. Wa wallahu alam. Syekh Bilal di dalam ba'du durusi adun imma di dalam Kalambawi atau di dalam syarah Tahdhibul Matlub, dalam Syamsiyah, yakul bihadza kamal, yakni at-tahqiq, bahwasanya kita bisa untuk mendefinisikan hudud afham mukhtaro'ah. Tapi kalau sesuatu itu laisa mukhtaro'ah, kita tidak mampu sama sekali. Ayo, bayangkan ya, sesuatu yang ada kita tidak mengetahui hakikatnya. Loh, jangan kita nak mendefinisikan epal yang hari-hari yang sering kita lihat. Anda tahu, sampai sekarang ulama kalam, ulama di dunia masih belum bisa mendefinisikan manusia toh. Mendefinisikan manusia itu apa? Masih belum ada yang sampai kata sepakat sampai sekarang. Padahal manusia, apalagi kita cakap pasal jiwa. Apa jiwa itu? Sampai sekarang tidak ada kata sepakat. Padahal jiwa, manusia, itu sesuatu diri kita sendiri yang 24 jam kita bersamanya. Kita tidak bisa. Kenapa? Karena memang kekuatan manusia tidak bisa untuk mengetahui detail apa yang Allah ciptakan. Tidak bisa kekuatan manusia untuk sampai situ. Apalagi perkara-perkara yang tidak dia lihat. Karena itu di dalam hadis dikatakan fil jannah mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Di surga nanti ada perkara-perkara yang tidak pernah Anda lihat. Karena apa yang Anda lihat, Anda tidak mengetahuinya.
Dan nanti Allah akan menciptakan nikmat-nikmat yang baru yang belum pernah Anda lihat. Manusia tidak akan bisa untuk meraba-raba. Tidak akan bisa. Allahu Akbar. Jangan menangis. Ayo. Illa kaunuhu maqulan 'ala al-katsiratil mukhtalifatil haqiqah. Mana tadi? Wala na'ni wara'a hadzal makna darurata anna, yakni karena secara pasti kami itu tidak menginginkan dengan kaunil hayawan adalah sebuah jenis, kecuali hayawan itu adalah makulun alal katsirah al mukhtalifatil haqiqah wa kadzal kalam fil bawaqi fasada huwa, yakni ketika kami mengatakan jenis itu apa, maknanya di dalam mafahim mukhtara'ah, kita yang membuat mafahim tersebut. Begitu pula kalam di dalam bawaqi, ketika kita mendefinisikan jenis, mafhum daripada jenis itu kita yang buat sendiri, bukan Allah yang buat mafhum daripada jenis. Allah ada su'ul adab, Allah ada mausul adab. Nahnu natakalam anil haqiqah, maknanya Habib nak jadi khaliq mithlullah. Kita itu nakhtariul mafahim, wal mafahim itu amrun la wujudalahu fil khaliq, itu hanya konsep yang ada di dalam otak kita. Allah khalaqa afhamana, khalaqa adhanuna hakadha. Wallahu a'lam. Aywa. Aqulu kaifa la yakunu hadha haqqan idil mafhumatul lughawiyyah wal istilahiyah amruha fi ghayati suhulah. Kaifa la yakunu hadha haqqan? Ini namanya istifham takriri. Apa itu istifham takriri? Istifham yang tidak perlu dijawab, dia menjawabnya sendiri. Kalau istifham tahqiqi itu saya tanya, Anda jawab. Saya pernah satu tengok Syekhul Azhar, Syekh Ahmad Thayyib Rod, Syekh apa namanya? Ya, Jami'atul Qahirah yang famous di apa namanya? Famous di YouTube itu. Tiba saya tertawa. Beliau tanya, kemudian dijawab oleh siapa namanya? Dokter, saya tahu lupa saya namanya, dari Kuliatul Jami'atul Qahirah. La tas'al, hada ismuhu istifham takriri. Ya, hada istifham takriri. Ana ujib wala anta katanya. Yakni ana as'al wa ana ujib. Semacam itu. So, kaifala? Bagaimana tidak? Bagaimana? Apa? Bukan istingkari. Bukan. Takriri. Maknanya saya yang tanya, saya pula yang jawab. Kaifala yakunu hadza haqqan? Bagaimana ini tidak hakkan pertanyaan? Jawabannya apa? Inil mafhumat. Karena ini takliliyah, idil mafhumatul lughawiyah wal istilahiyah amruha fi ghayati suhulah. Karena definisi yang berkaitan dengan lughah atau istilahiyah itu sangat mudah. Sangat mudah sekali. Kenapa kok sangat mudah, Ustaz? Aywa. Lianna al-lafdha idza wudi'a fil lughah aw fil istilahi li ma'nan fama huwa dakhilun fi mafhumihi fahuwa dzatiyyun. Karena kalau sebuah lafaz diletakkan di dalam lughah atau dalam istilah, ketika ada lafaz diletakkan untuk makna muayyan di lughah atau lafaz untuk istilah muayyan di dalam sebuah fan, maka yang masuk di dalam mafhumnya dia adalah dzati. Jenis, kalau dia itu mustarok, maka kalau dzati yang mustarok namanya jenis, kalau dzati yang mumayyiz namanya fasal, wa ma kharid anha fahuwa aradi. Kenapa? Karena mafhumatul lughawiyah wal istilahiyah nahnu ikhtaraqnaha. Sawalala nahnu ikhtaraqnaha, yakni yang apa makna hayawan? Makna hayawan adalah ini. Pas ketika nahnu nadau alfat muayyanah, nahnu na'ni bimafahimiha, nahnu na'rif mafahimaha aslan. Aywa, kemudian fahuwa dzatiyun jinsun in kana mushtaraka wa faslun in kana mumayyizan wa ma huwa kharijun anhu fahuwa aradiyun lahu fala ishtibaha baina hududiha wa rusumiha. Maka tidak ada istibah antara hudud dan rusumnya. Kenapa? Li annana nahnul ladzi ikhtaraqnaha, nahnul ladzi wada'naha wa khalaqnaha. Nahnul ladzi ikhtaraqnaha. Aywa. Al-musammah bil hudud war rusum al-ismiyah. Namanya hudud war rusum ismiyah. Kenapa? Karena masalah jenis, jenis kemudian kami definisikan jenis itu dengan ini, kita yang buat ini, kemudian kita namai dengan jenis. Itu namanya al-hudud ar-ismiyah. Apa katanya taklikannya di sini? Sifatun lil hudud war rusun ma'an wa inna ma yuqalu laha rasmun ismi aw haddun ismi li anna asma'aha wudi'at di hadhil mahiyat. Karena asma'aha al jenis wudi'at di hadhil mahiyat. Aywa. Berbeda dengan ta'ariful asya alladzi la dakhla lana fiha. Berbeda dengan definisi sesuatu yang sesuatu itu ada bukan karena
perbuatan kita memang sudah ada sesuatu itu dulu, baru kita definisikan. Lah, audok lugawiyah dan audok istilahiyah di dalam funun tak semacam itu. Kita yang buat ilmu fikih, kita yang buat. Maksudnya audoknya safar ini untuk apa? Definisi apa namanya? Makna apa? Safar ini maknanya apa? Oh, safar di dalam tayammum maknanya adalah man tayammama fi makanin yaglibu fihi adamu wujudil ma. Jadi kita mendefinisikan apa yang kita inginkan. Bisa apa tidak semacam itu? Bisa-bisa saja kan. Saya nak cakap bakso itu apa? Bakso adalah sebuah makanan yang dengan bola-bola daging. Loh, kita menginginkan semacam itu kan. Akhirnya kita mengetahui apa dzatiyatul bakso dan arodiyatul bakso. Berbeda dengan perkara-perkara yang memang sudah ada dahulu, baru kita nak mendefinisikannya. Yaitu perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah. Contohnya apa? Syajar. Ada syajar kan? Anda nak mendefinisikan syajar itu. Ada fi ghayatis su'ubah. Fi ghayatis su'ubah. Karena kemampuan manusia tidak bisa mendetailkan sesuatu yang bukan ciptaannya sendiri. Syajar bukan ciptaan kita, bumi bukan ciptaan kita. Ayo. Famafhumatul kulliyati kulliha dzatiyatun li'annaha hasalat awalan fawudi'at asma'uha biizaiha fatakunu hududan ismiyatan laha. Dengar, li'annaha hasalat awalan fawudi'at asma'uha biizaiha fatakunu hududan ismiyatan laha. Ayo, fa mafhumatul kulliyah kulluha, makanya mafhumatul kulliyat semuanya itu adalah apa namanya? Dzatiyat, di annaha hasalat awalan, yakni dia ada, kemudian nama-namanya sekalian diletakkan apa namanya? Jenis. Akhirnya menjadi nama untuk mafhumat tersebut, maka dia dikatakan mafhum juga isim juga sekalian. Fatakunu hududan ismiyatan laha. Wa man idda'a laha mahiyatun wara'aha fa alaihil bayan. Ketika saya mendefinisikan jenis dengan ini dan Anda mengatakan, "Oh tidak, jenis definisinya lebih daripada ini." Fa alaihil bayan. Mujarradul ihtimalat tidak bisa untuk berhadap-hadapan dengan sesuatu yang yakin, kecuali akli ya. Karena ini bukan perkara yang akli, karena ini sesuatu yang kita buat sendiri. Kita buat sendiri, kemudian ada ihtimal selain itu, fa'alaikal bayan. Ihtimal Anda tidak bisa untuk menjadikan apa yang saya buat ini menjadi tidak yakin. Jadi ada apa ya? Syekh Said ada video pasal ini, baru mungkin diupload sekitar 1 bulan yang lalu kot. Bahwasanya ihtimal itu tidak menjadikan sesuatu yang yakin menjadi tidak yakin, kecuali dalam ihtimal akli. Ihtimal akli menjadikan sesuatu yang yakin menjadi tidak yakin. Contohnya perkara yang adi. Saya beritahu, matahari terbit daripada timur. Ada ihtimalkah dia terbit daripada barat? Memang. Akan tetapi apakah besok dia terbit daripada barat? Secara akal mungkin, secara adat tidak ada ihtimal. Maknanya ihtimal besok terbit matahari dari barat tidak bisa untuk berhadap-hadapan dengan sesuatu yang adi sudah sabit. Yaumian dia terbit daripada timur. Dan tidak menjadikan terbit daripada timur itu yakinun adi. Cuma gara-gara ada ihtimalun akli, dia mungkin terbit daripada barat esok. Kalau tidak ada dalil-dalil daripada apa namanya? Daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu maknanya saya nak cakap yakinul adi tidak menjadi ghairu yakin bimujarradi wujudil ihtimalat al-aqliyah. Hadza huwa. Sama perkara ini adalah yakin. Tidak menjadi dia itu ini adalah hududun yakinan. Kalau Anda tidak setuju ini hudud fa'alaikal bayan. Anda jelaskan kenapa. Oh, tapi mungkin ada. Loh, iya, apa itu? Kemungkinan ada tidak menjadikan ini yang dia itu hudud yakin yang saya buat tidak menjadi hudud. Ayo. Wal qawlu bi annahu yajuzu an yakuna laha mahiyatun wara'a tilkal mafhumat wala na'lamuha kal qawli bi annahu yajuzu an yakuna fi hadratina jabalun syahiqah. Jibalun syahiqah, yakni pendapat yang mengatakan bahasanya oh mungkin di luar definisi ini ada definisi lain yang lebih yang ada definisi lain untuk perkara jenis ini, yakni mujarrad ihtimal ini
kebatilannya seperti ihtimal di depan kita ada gunung yang tidak kita lihat. Mungkin tidak di depan kita ada gunung yang transparan yang tidak kita lihat. Mungkin apa tidak? Mungkin, tapi ketidakadaan gunung sekarang yang kita lihat dengan mata kepala kita, yakinun adi kan? Yakin adi, tidak yakin secara adat memang tidak ada gunung. Walaupun ada kemungkinan mungkin ada gunung yang Aywa. Tapi kemungkinan itu tetap tidak menjadikan tidak ada gunung itu yakin secara adat. Pas semacam itu. Maknanya dia nak cakap ini adalah hudud yakinan. Ihtimal kaunihi laisa bi hudud la yaj'al la yaj'al yakiniyatu hadzal hudud laisa yakiniyah. Tetap dia itu yakinul hudud hatta bil bayan. Maknanya kalau Anda anak saya percaya di depan saya itu ada jibalun syahiqah fa alaihil bayan. Buktikan. Ihtimal ini tidak akan yanfa. Kenapa? Karena kita mempunyai dalil yang lebih kuat. Mata kita mengatakan tidak ada gunung. Kalau anta anak saya percaya atau anta anak takdah di depan kita itu ada gunung, fa'alaikal bayan. Loh kan mungkin fata morgana. Memang mungkin fata morgana. Tapi Anda mesti buktikan sekarang ini saya melihat fata morgana. Ayo. بأنه يجوز أن يكون في حضرتنا جبال شاهقة لا نراها كما لا يخفى وأما الاشتباه والالتباس في الماهيات الحقيقية الوجودية في الأعيان فأمرها في غاية الصعوبة دونه. Aywa, yakni adapun istibah wal iltibas fil mahiyatil hakikiyah, yakni adapun Anda nak cari tahu tentang hakikat wujudiyah, macam apa hakikat perkara-perkara yang ada macam manusia, syajar, bakor, itu fa'amruhu fi ghayatis su'ubah. Aywa. Fa'amruha fi ghayatis su'ubah. Sangat susah sekali, memang sangat. Saya kira kekuatan manusia tak sampai situlah untuk mengetahui hakikat daripada perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah. Allah lo mengatakan bahwasanya supaya beberapa hakikat ya yang jauh daripada apa yang kita pandang. Ghibah, hakikatnya ghibah aklu lahmi akhik, saudara. Yakni ayuhibba ahadukum antakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Maknanya hakikatnya ghibah itu aklu lahmi akhik, yakni Allah men-spill hakikat tentang beberapa perkara yang jauh daripada apa yang kita pikirkan, dan tidak ada yang tahu itu kecuali Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Kita tidak menciptakan ghibah, kita tidak menciptakan manusia. Karena itu untuk mengetahui hakikat manusia atau hakikat perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah sangat susah loh. Macam mana susah, Habib? Manatikoh mengatakan al-insan hayawanun natik. Lah itu apa? Itu hanya contoh saja. Mayoritas mutakalimun itu kan mustahil hakikatnya insan itu hayawanun. Nah, secara fi nafsil amr, ini hanya untuk contoh di dalam mantik saja, untuk mudah memahami mantik. Kita tidak cakap bima fi nafsil amr. Ayo. Dunahu kharatal dunahu khartul qatat. Yakni dunahu khartul qatat itu sebagai kinayah bahwasanya perkara ini fi ghayati syu'ubah fi rukubi amrin syak, yakni masalun yudrobu li rukubil amri syak, yakni dunahu khartul qatat itu sebuah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan Anda, kalau Anda nak mencari tahu hakikat daripada perkara yang wujudiyah ini, Anda berbuat sesuatu yang sangat susah. Anda cari masalah. Anda cari masalah. Lah, makna ini diungkapkan di dalam bahasa Arab dunahu khartul qatat. Seperti di dalam bahasa Melayu kalau ada orang diberitahu susah, kepala batu. Kepala? Ada macam itu ya? Dekil. Hah? Ada ya, orang ini kepala batu, misalnya itu kan, kepala batu. Apa malah kepala batu? Dekil, tahu? Dekil. Maka kepalanya batu ya nih. Ini untuk apa namanya? Untuk Kinayah. Hah? Kinayah saja. Khartul qatat ini tamyiz baina dzatiyatiha wa aradiyatiha fi nihayatit ta'assur, karena membedakan antara aradiyat wa dzatiyat di dalam perkara-perkara yang diciptakan oleh Allah. Jangankan tak payah cakap syajar, manusia, apa hakikat manusia itu? Coba
Susah teman definisikan manusia. So'obah, fi hakikoh, fi ghayati su'ubah. Apakah jantungnya? Oh, kena jantung, kena ada. Jantung yang mananya? So'obah, fi ghayati su'ubah. Nanti apa namanya? Roh itu basit atau tidak? Ya, ini fi ghayati su'ubah. Itu manusia. Belum Anda cakap perkara-perkara selain manusia. Bal huwa ghairu makdur, bukan fi ghayati su'ubah, tapi mustahil. Secara manusiawi dia itu perkara yang mustahil. Wa innama huwa sya'nu khaliqil quwa wal qadar. Wal qudar, bukan wal qudar biasanya bukan qadar tapi qudar. Jamak daripada apa namanya? Qudroh. Saya sering cakap macam ini. Sya'nu khaliqul quwa wal qudar. Jamak daripada qudroh, qudar. Wa sayati ma yata'allaqu bihadza fi awakhiril bab tsani insyaallah taala. Aywa, dan insyaallah akan datang perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah ini di dalam akhir daripada bab yang kedua insyaallah taala. Wa mimma yang bagi ayyunabbih alaihi anal jinsa qaribun in kana al jawabu 'anil mahiyati wa an ba'di ma yusyarikuha. 2 menit ya, saya tambah kamar mandi. Tahan nih, 2 menit ya. Karena kita kena selesaikan, tinggal sedikit. Jadi nanti yang akan kita apa nanti langsung jangan dimatikan biarkan aja. Gitu dengar. Ya. Hai. Jadi, qasidah. Qasidah sih. Apa? Ada yang wibah. Dengar. Hah? Masih tak akal deh. Selesai. Tak ada jenis pun. Dua telah. Panjang kan? Fahfadhahu ni. Oke. Oke, wa mimma yang bagi, silakan. Wa mimma yang bagi ayyunabbaha alaihi anal jinsa qaribun in kana al jawab. Wadihana yatakallam daripada jinsul qarib wal ba'id wal apa namanya wal jinsul qarib, ba'id dan mutawassit hadza fi ghayati su'ulah yani. Sebelum itu berkali-kali saya jelaskan pasal apa namanya syajarah Farfarius. Farfarius ini jelas salah satu muridnya, siapa itu namanya? Aristo. Dia buat macam syajarah semacam ini. Oke. Di sini Al-Jauhar. Bawahnya apa Ustaz? Al-Jisim. Kemudian Jismun, Nami. Al-Jismun, Nami. Di bawahnya apa? Al-Hayawan. Di bawahnya Al-Insan. Bas. Buat semacam ini. Aywa. Insan di sini adalah no. Ini adalah jinsun qarib. Ini 2 ini mutawassit. Ini namanya apa namanya? Ba'id. Yakni akhir daripada jenis. Di sini yang paling dekat dengan no itu namanya jinsun qarib. Yang paling akhir itu namanya apa? Jinsun ba'id. Atau juga lebih dikenal dengan nama jinsun ajnas atau jinsun alin, lebih sepakat. Jinsun alin atau jinsun ajnas. Lah jinsun ajnas, jinsun alin ini jumlahnya ada 10. Yang kita kenal dengan nama apa namanya? Makulatul Ashraf. Nanti ada Jauhar dan Arad dan ada 9 yang lain, ya, Mumtasid dan Jahid. Kenapa ini dikatakan qarib? Karena qarib ini adalah dia itu kalau bisa menjadi jawaban antara
sebuah mahiyah yang di bawahnya dengan mahiyah yang lain. Kalau Anda cakap, contohnya Anda tanya, mal insanu, mal insan, wal faros. Jawaban yang sempurna, tamamul mustarok, sesuatu titik temu secara sempurna antara dua perkara ini apa? Al-hayawan. Lah, jawaban al-hayawan ini bisa untuk menjadi jawaban untuk selain faros yang yusyarikul insan di dalam hayawaniyah juga. Jawaban mal insan wal faros, yaitu hayawan, bisa menjadi jawaban untuk mal insanu wal bagor, ghanam. Semua jawabannya akan hayawan. Lah, kalau jawaban itu bisa untuk menjadi jawaban untuk ma yusyarikul insan, ma yusyariku syai' ma'a ghairihi wa ma'a bakil asya, dikatakan dia itu jinsun qarib. Nanti selainnya namanya jinsun ba'id. Qarib namanya jinsun dekat, ba'id namanya jinsun yang jauh. Lah, ba'id itu musyakkak ya. Kuala Lumpur ke Melaka jauh. Oke, Johor. Jauh mana? Nah, itu dia musyakkak. Lebih jauh apa namanya? Johor daripada Melaka. Dari Gombak. Mananya jauh itu ada yang oke, ada yang jauh teruk, ada yang jauh tak teruk. Saya ketika mengajar di apa itu namanya Restu, Habib mana rumah? Gombak. Oh, jauh. Salam je. Kata apa namanya? Jauh. Silakan dibaca. Wa mimma yanbaghi ayyunabbaha alaihi anal jinsa qaribun in kana al-jawabu dan wa mimma yanbaghi an yunabbah alaihi, bahwasanya yang namanya jenis itu qaribun. Aywa. In kana al-jawabu 'anil mahiyati wa an ba'di ma yusyarikuha. Kalau seumpamanya jawaban terhadap mahiyah wa huwal insan dan jawaban an ba'di ma yusyarikuha, yakni ma yusyariku tilkal mahiyah wa huwal insan, itu juga sama dengan jawaban an bakil mahiyah yang dengan mahiyah-mahiyah yang lain yang yusyarikul insan. Ayo. Ainal jawabi anha wa an jami'i ma yusyarikuha fihi kal hayawan binisbah ilal insan. Seperti hayawan binisbah ilal insan, karena ketika insan faros jawabannya hayawan, hayawan akan jadi jawaban untuk mal insan wal ghanam bagor. Maknanya untuk semua yusyarikul insan yang yusyarikul insan fil hayawaniyah, hayawan bisa menjadi apa namanya? Jawab, karena hayawan adalah tamamul mushtarok antara insan dan selain insan. Ayo. Wa ba'idun in kana al-jawabu anha wa an ba'di ma yusyarikuha fihi ghairal jawabi anha wa an al-ba'd al-akhar. Aywa. Dan dinamakan dia itu jinsun ba'id kalau seumpamanya jawaban terhadap mahiyah yang masuk di bawahnya bukan jawab dengan apa namanya, dengan sesuatu yang lain, bukan jawaban untuk bakil mahiyat. Contohnya apa? Ketika Anda mengatakan mal insan wasyajar. Apa ya manusia itu wasyajar? Kalau Anda dihadapkan dengan pertanyaan semacam ini, yaitu dua perkara yang mempunyai mahiyah yang berbeda, kemudian ditanyakan apa hakikatnya, Anda mesti mencari titik temu yang paling dekat. Apa titik temu yang paling dekat? Dan titik temu yang paling dekat antara keduanya itu diungkapkan dengan nama tamamul mustarok. Tamamul mustarok. Apa tamamul mustarok antara insan was syajar? Jismun nami. Apa itu jismun nami? Perkara yang bisa tumbuh. Insan bisa tumbuh kan? Dulu kecil, kemudian apa? Membesar. Syajar pun juga sama, dulu kecil, kemudian membesar. Apakah ada sesuatu yang lain yang yusyarikul insan wasyajar fi kaunihi namian? Ada. Apa? Al-bagor. Bagor juga yanmu kan, juga tumbuh kan, dulu kecil kemudian besar. Ketika Anda bertanya, apa itu insan wal bagor? Anda tidak akan bisa hanya menjawab dengan jismun nami. Kenapa? Karena jismun nami walaupun benar titik temu antara bagor wal insan, antara lembu dan insan, tapi dia itu bukan tamamul mustarok. Tamamul mustaroknya adalah hayawan. Jadi kalau Anda bertanya mal insanu wal bagor, Anda mempunyai dua jawaban, al jismun nami wal
wal hayawan. Jadi kalau jauhnya satu martabat daripada akrob mempunyai dua jawaban. Jawaban dengan jenis qorib dan ba'idun minhu. Kalau ba'idnya itu 2 derajat, jawabannya boleh 3. Macam mana jawabannya itu 3? Ketika Anda tanya mal insanu wal tub, tahu tub Anda ya? Betul, sahih, kalam salim. Tub batu bata. Apa itu insan wa tub dengan dan batu bata? Anda tidak akan bisa menjawab jismun nami karena batu bata tumbuh kah? Tak, dia akan tetap semacam itu. Hari ini anta 10 tahun ke depan anta tengok ya masih segitu. Oh enggak, semakin apa namanya? Semakin besar. Ada semacam itu. Dia tumbuh, dia hidup. Kan tak kan? Aywa. Anda akan cakap mal insanu wa tub al jismu. Apakah ada yusyarikul insan fil jismiyah? Ada. Apa itu? Apa sih jismiyah itu? Punya size. Itu namanya jismiyah. Yani min lawazimihi punya size. Apa yang punya size lain selain insan? Bakor. Mal insanu wal bakor. Anda tidak bisa hanya menjawab apa? Al jismu. Kenapa? Karena jisim bukan tamamul mustarok. Tamamul mustaroknya adalah al hayawan. Apa sih hayawan itu? Ini penting ya. Definisi hayawan, definisi al hayawan adalah al jismun nami al hassas al mutaharrik bil irodah. Ini namanya apa namanya? Hayawan adalah perkara yang punya size dan dia bisa tumbuh dan dia bisa bergerak dengan keinginannya sendiri. Ini adalah definisi daripada hayawan. Maknanya jismun nami bukan semua hayawan, sebagian daripada hayawan. Al-jisim, begitu pula al-jisim. Maknanya antara insan dan bakor, tamamul mustaroknya bukan jisim, tapi tamamul mustaroknya hayawan. Jadi kalau Anda bertanya mal insanu wal bakor, Anda boleh menjawab jismun nami wal hayawan. Ada 3 jawaban. Kalau dia itu ba'idun bimartabatain, dia mempunyai 3 jawaban. Kalau dia ba'idun bisalasati marotib, mempunyai 4 jawaban. Di atasnya kholas intaha. Tidak ada lagi sudah. Ayo silakan. Wa yakunu hunaka jawaban in kana ba'idan bimartabatin kal jismin nami binisbah ila al-insan wa thalathatu ajwibah in bimartabataini kal jismil mutlaq binisbah ilaihi wa arba'atun in bi thalathi maratib. Ini salah itu tulis macam itu. Jangan tulus ya, salah. Bi thalathi maratib. Kal jauhar. Mungkin dulu penulisannya semacam itu kok, yakni salah kan biasanya semacam ini kan. Ditulis semacam ini. Tapi nanti semacam ini, ada macam apa namanya? Alif kecil ya. Alif kecilnya. Wallah, mungkin ada yang pandai khotkah di sini. Saya kelas yang paling saya tidak bisa khot. Tak tahu, saya punya ukdah dengan apa namanya? Khot itu saya macam tak tahu. Sampai dulu tuh Mufti Tarim ajari saya khot. Ajari saya khot. Wallah, Anda punya tulisan teruk sangat Zainal Abidin, katanya apa? Engkau punya nilai bagus tapi tulisan apa namanya? Rosip terus. Wallah, saya tak boleh. Tulisan ini saya tak tahu macam mana. Saya sudah berusaha baik 2 hari, teruk 2 tahun. Saya tak tahu buat apa dengan tulisan saya ini. Sampai saya hari-hari belajar minhaj dengan Mufti itu. Saya bawa buku. Nanti saya bawa udan apa namanya buat syair. Tulis syair ini 20 halaman. Jadi saya sudah graduate degree itu saya itu. Saya tulis itu lagi. Oh, ini nunnya salah ini. La haula. Tapi kebanggaan saya lah, Mufti Tarim ajari saya apa namanya? Khot. Ayo. Wa arba'atun in bi thalathi maratib kal jauhar. Ini jauhar. Ayo. Wa hakadha fa mubtada'ul maratib. Mubtada'ul maratib yang pertama sendiri namanya jinsus safil. Ayo. Muntahaha yusammal jinsul ali. Yang paling ujung namanya jinsul ali. Wa jinsul adnas. Dan jinsul adnas, dan dia itu ada 10
Ayo. وما بينهما يسمى الجنس المتوسط فهذه مراتب ثلاث. Di antaranya ada jinsul mutawasid. Anda bisa katakan selain yang paling rendah itu ini. Jadi kalau Anda nak tengok ini bisa jinsul safil, ini jinsul ali, di tengah-tengahnya ada jinsul mutawasid. Anda juga boleh dengan tasmiyah yang lain. Ini namanya jinsun qorib, yang lainnya itu jinsun bait. Cuma baitnya itu berlevel-level ya. Bait bi martabah, martabaten salasa marotib. Ayo. فهذه مراتب ثلاث للجنس باعتبار الترتيب فإن لم يكن مرتبا بألا يكون فوقه ولا Dan ini adalah تحته. tertibnya jenis, biasa tertib. Nanti kadangkala ada jenis yang dia itu asing. Di atasnya tidak ada jenis, di bawahnya tidak ada jenis. Jadi di sini ada jenis asing sendiri, tidak ada apa-apa. Di bawahnya langsung nau. Namanya jinsun mufrad. Jenis sendiri. Ayo. Dia tak semacam ini, dia sendiri, jenis no. Di atas tidak ada apa-apa. Itu namanya jinsun mufrad. Ayo. بألا يكون فوقه ولا تحته جنس كالعقل إن لم تفرد الجوهر جنسا له. Kalau فهو seperti apa? Ini al-akal ini menurut falasifah ya. Menurut falasifah itu yang jadi maklulnya Allah pertama kali itu adalah akal. Kalau bukan daripada jauhar. Kalau akal tidak di bawah jauhar, tapi dia itu jenis yang asing. Jadi di bawah akal jenis, di bawahnya ada ukulul asyroh tadi itu, ada anwa tadi itu langsung. Dan ini masih mukhtalafun fihi, yakni ini hanya sebuah taksim akli, tapi masodiknya ala madzabil falasifah wa huwa maklumul butlan. Tapi di dalam mantik ketika Anda tufridul masalah, tufridul mafahim, tidak perlu ada masodiknya, tidak ada masalah. Ayo. فهو المسمى بالجنس المفرد. Maka itu adalah jinsul mufrad fathu, karena pas Anda tahu jinsul mufrad itu ada, walaupun tatbiknya tidak pernah ada. Ada sedikit pertentangan di dalam apa. Saya setuju dengan mafhum jinsul mufrad, tapi masodik jinsul mufrad itu apa? Mereka tidak punya contoh kecuali al-akal. Wah, itu pun sendiri di dalam madzhabul falasifah masih ada khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Dengan ini selesai sudah mabhasul jenis. Insyaallah akan datang kita akan masuk mabhasun ya, bihasabil syarikah wal khususiyati ma'an. Insyaallah kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.